Halo sob, jumpa lagi bersama saya di Easy Film, sebuah konten yang membahas film yang gua sukai tentunya. Kali ini gua akan membahas film berjudul Walk the Line, yang menceritakan tentang kehidupan dari seorang maestro musik bernama Johnny Cash. Tak perlu lama dan tak perlu banyak cincong, mari kita mulai. Iklan dulu guys. Yo, welcome to my channel bro. ...1944 di peternakan Deyes, Arkansas, Amerika Selatan. Dua anak ini bernama Jack dan Johnny R. Cash, atau dipanggil Junior. Terlihat kakaknya Jack sedang belajar sementara Johnny sedang mendengarkan musik. Mereka berdua kakak beradik yang cukup akrab. Mereka berdua selalu bersama, tak terkecuali saat Jack bekerja sebagai pemotong kayu di rumah tetangganya. Kala itu John yang menunggu kakaknya sedang bekerja merasa bosan. Ia berpamitan untuk pergi mancing. Setelah selesai mancing, ia bertemu ayahnya yang ternyata sedang mencarinya dan memberitahukan jika Jack kakaknya mengalami kecelakaan kerja saat memotong kayu. Kakaknya meninggal tepat di hadapan John. Ayahnya yang terpukul menyalahkan John. Sehari-hari John mendapatkan perlakuan tak nyaman oleh ayahnya. Hingga saat dewasa, John lebih memilih untuk ikut wajib militer di Angkatan Udara di Jerman Utara dan meninggalkan rumahnya. Di sela-sela bekerja sebagai militer, ia mendatangi toko gitar dan membelinya. Kala itu juga dia sudah memiliki pacar bernama Vivian. John selalu menghubungi Vivian tentang mimpinya menjadi seorang musisi. John juga membuat lirik dan lagu saat ia sedang beristirahat bekerja. Singkat cerita, John telah menikah dengan Vivian dan memiliki seorang anak. Kini ia bekerja sebagai salesman perabotan rumah tangga. Di saat ia sedang keliling menawar-nawarkan barangnya, ia tak sengaja melihat beberapa orang membawa alat musik masuk ke studio rekaman Sun Record. Lalu John mengajak tetangganya yang sebagai montir untuk membuat grup band. Vivian, istrinya yang mengetahui kondisi ekonominya berantakan, meminta kepada John untuk bercerai. Vivian ingin kembali ke keluarganya, tetapi John meyakinkan Vivian agar ia tetap bersamanya. Meski belum tahu karirnya akan kemana, John tetap rajin menciptakan lirik lagu mengenai kehidupannya yang ia alami. Suatu hari John mendatangi Sam Philip, pemilik dari Sun Record, untuk bisa masuk dalam labelnya. Tetapi Sam meminta untuk mengikuti audisi terlebih dahulu. Saat audisi, Sam pemilik rekod menolak musik gospel yang dibawakan John. Aliran musik gospel adalah sebuah genre musik yang didominasi oleh vokal dengan lirik yang bersifat religius. Kemudian John meminta satu kesempatan kepada Sam untuk menyanyikan lagu yang ia ciptakan berjudul Folsom Prison Blues, menggabungkan antara lagu rakyat dan lagu penjara. Sam mendengar itu tertarik lalu merekam secara live album pertamanya Johnny Cash. John menceritakan kepada istrinya tentang lagunya yang sudah direkam. Istrinya pun bahagia. Kini lagu John banyak diputar di radio-radio dan lagu-lagunya banyak disukai. Hingga ia mendapat kesempatan tur pertamanya ke Texas dan ke kota-kota lain selama 2 minggu. Saat ia akan tampil, ia melihat wanita bernama June Carter. Dia adalah penyanyi, komedian, juga pencipta lagu yang diidolakan oleh Johnny Cash. Saat June akan tampil, tak sengaja pakaiannya tersangkut gitar Johnny Cash. Lalu saat Johnny Cash tampil, para penonton dan June kagum melihat penampilannya kala itu. Keesokan harinya saat Cash pergi ke kafe untuk bersantai, ia bertemu kembali dengan June. Di saat itu June memuji penampilan Cash, begitupun sebaliknya. Cash yang selama ini mengidolakan June sangat memuji suaranya dan karya-karyanya. Singkat cerita, setelah tur, Cash kembali ke rumahnya. Di rumah ia selalu memikirkan June, hingga istrinya menegurnya karena Cash lebih memilih sendiri ketimbang bergabung bersama keluarga. Cash yang kini terkenal mendapatkan banyak surat dari grupis-grupis dan fans-fansnya. Dalam waktu yang singkat, Cash kembali mendapatkan tur yang tentunya ia akan kembali bertemu dengan June. Kali ini Cash menyatakan cinta dan mencoba mencium June di kamar hotelnya. Tetapi June menolaknya.
Cash yang kecewa lalu menemui kawan-kawannya dan ternyata di sana ada Elvis Presley, King of Rock and Roll bersama kawan-kawannya. Kawan-kawan Elvis mengenalkan obat-obatan kepada Cash malam itu. Suatu malam setelah ia tampil, ia didatangi grupis perempuan bernama Audrey. Cash yang dalam pengaruh obat-obatan meniduri grupis-grupis. Ia menjadi ketergantungan obat-obatan, kadang ia tidur seharian meski di rumah ada anak dan istrinya. Cash selalu memikirkan Jun setiap harinya, hingga suatu hari ia bertemu Jun di minimarket. Sebenarnya Cash mengikutinya, tetapi ia berpura-pura seolah tidak melihatnya. Kemudian Jun yang saat itu akan mancing mengajak Cash untuk mancing bersama di danau. Suatu malam saat Cash kembali lagi tampil, ia meminta Jun untuk berkolaborasi. Lalu mereka pun tampil bersama. Di saat musik sedang berlangsung, Cash yang tak bisa memendam perasaannya kemudian mencium Jun. Itu yang membuat Jun marah. Selain merasa malu, ia juga sedang bersedih karena perceraian dengan suaminya. Waktu itu Cash sangat menyesal perbuatannya. Setelah kejadian itu, Cash putus kontak dengan Jun. Jun juga tak mau mengangkat teleponnya. Hingga saat di acara penghargaan, ia ketemu kembali dengan Jun. Cash mengajak Jun untuk kembali tur di saat Jun menyatakan pensiun dalam bermusik. Singkat cerita, Jun pun terbujuk rayu Cash untuk kembali manggung. Istri Cash mulai curiga dengan kedekatan mereka. Selesai tampil malam itu, Cash mendatangi hotel Jun. Lalu terjadilah kuda-kudaan di sana. Jun melihat Cash banyak mengkonsumsi obat-obatan di kamarnya. Itu yang membuat Jun kembali lagi menghindari Cash. Hingga suatu hari Cash mabuk saat tampil. Ia mengacau di atas panggung dengan menendang lampu di depannya. Lalu ia terjatuh. Esok harinya Cash mendapatkan kabar jika panggung-panggung dan turnya dihentikan. Jun juga sebelum pergi, ia membuang semua obat-obatan Cash ke toilet. Jun sangat bersedih dengan kondisi Cash saat ini yang tergantung pada obat-obatan. Cash yang sakau lalu pergi ke Meksiko untuk membeli obat-obatan. Sayang, Cash harus tertangkap oleh polisi saat membawa obat-obatan di dalam gitarnya. Sekembalinya ke rumah, ia menjelaskan kepada istrinya mengenai penangkapan itu, hingga memicu pertengkaran antara Cash dengan istrinya yang disaksikan anak-anaknya. Istrinya dan anaknya memilih pergi meninggalkan Cash sendiri. Beberapa bulan kemudian, Cash mendatangi rumah Jun. Di sana Cash mencoba melamarnya, tetapi lagi-lagi Jun menolaknya karena Cash yang terlihat sangat kacau dan berantakan. Cash yang bangkrut lalu menjual rumah besarnya itu dan berpindah ke rumah pondok di tepi danau. Cash selalu mengundang Jun dan keluarganya untuk hadir di acara syukuran rumah barunya itu. Di hari syukuran rumah Cash terlihat ibu dan ayah Cash datang. Hanya istri dan anak-anaknya yang tidak hadir di sana. Saat sedang makan, tak sengaja ayah Cash melihat Cash sedang meminum obat-obatan. Lalu ayahnya menyindirnya. Cash yang sedang mabuk obat bicara kepada ayahnya yang selalu bersikap buruk kepadanya setelah kakaknya Jack meninggal. Ayahnya hanya berkata jika Cash tidak lebih baik dari kakaknya. Itu terbukti di saat ia bangkrut ditinggalkan anak istrinya dan menjadi seorang pecandu. Mendengar itu, Cash pergi menuju traktor di tepi danau. Ia mengendarai traktor dan ingin menceburkannya, tapi dihampiri oleh Jun dan Jun menolongnya saat Cash bersama traktornya akan tenggelam di danau. Setelah kejadian itu, kini Cash dijaga oleh Jun dan keluarganya. Semua obat-obatan miliknya telah dibuang, apalagi saat bandar obat mendatangi rumah Cash. Ia malah ditodong pistol oleh ayahnya Jun. Semakin hari, Cash semakin membaik. Ia telah melewati masa sakaunya. Jun bahagia melihat Cash yang sudah sembuh dari ketergantungan obat-obatannya. Jun juga selalu mengajak Cash ke gereja untuk berdoa dan kembali mengajak untuk meneruskan karirnya dalam bermusik. Suatu hari, Cash membaca surat dari para fansnya yang ternyata rata-rata dari napi penjara di Folsom. Cash yang memiliki ide berniat tampil dan merekam lagu barunya secara live di lapas penjara. Ia meminta bantuan kepada Columbia Record, tapi Record itu menolaknya. Cash yang yakin akan idenya tetap meneruskan rencananya hingga ia berhasil tampil dan merekam lagu-lagunya di depan tahanan para napi Folsom dan sukses. Setelah itu, Cash kembali lagi melakukan turnya. Di dalam bis, Cash mendatangi Jun dan mengajak kembali menikah.
Jun yang mengantuk kesal mendengarnya, lalu ia mengabaikan ajakan Cash soal ajakan menikah. Di saat tampil di atas panggung, Cash kembali lagi melamar Jun untuk mengajaknya menikah di depan para penonton. Setelah 40 kali ditolak, kali ini Jun menerima lamarannya. Cash yang diterima lamarannya memeluk Jun dan para penonton pun bertepuk tangan. Dan film pun selesai dengan ending yang sangat membahagiakan. Asik ya. Kesimpulan dari saya tentang film ini adalah di balik pria yang kuat terdapat perempuan yang hebat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.